Selamat siang, Anda kembali menyaksikan program Live Real Count bersama saya, Siska Mawaski. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait dengan pemilu dan tentunya data terkini mengenai Real Count Pilpres 2024. Kita ke berita pertama. Hingga kini proses penghitungan suara oleh KPU RI masih terus bergulir. Meski begitu, banyak pihak yang mulai mempertanyakan sikap politik partai-partai. Hal ini melihat data Real Count terkini yang menunjukkan keunggulan dari pasangan Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menyatakan bahwa mereka belum menentukan sikap politik pasca pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi atau Romi dalam keterangan pada Rabu 21 Februari menyatakan sikap partainya akan diketahui selesai pengumuman hasil rekapitulasi KPU RI. Adapun dalam Pilpres 2024, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Berdasarkan real count terakhir, Ganjar Mahfud berada di posisi akhir setelah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Sementara itu dari hasil real count Pileg KPU RI, P3 diprediksi akan kembali lolos ke Senayan. Pasalnya, P3 sudah mencapai angka parliamentary threshold. Berdasarkan data pada Rabu 21 Februari pukul 10 WIB, P3 sudah mendapatkan angka sebesar 4,05%. Selain P3, ada 8 partai lain yang ikut lolos termasuk PDIP, Gerindra, dan Demokrat. DPP PDI Perjuangan menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Penolakan ini tertulis dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bapilo PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Surat pernyataan ini tertanggal Selasa 20 Februari 2024. DPP PDIP melalui surat ini merespons berbagai dinamika yang tengah terjadi, termasuk sikap KPU RI yang memerintahkan penundaan rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat pleno panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Adapun beredarnya surat ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Selain menolak penggunaan Sirekap, ada 5 poin lain yang disampaikan PDIP kepada KPU. Di antaranya, PDIP menilai bahwa kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK merupakan persoalan yang berbeda, sehingga penundaan rekapitulasi adalah hal yang tidak relevan. Kemudian, PDIP meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Partai Banteng itu meminta agar hasil audit kemudian dibuka ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Adapun berdasarkan real count Pileg KPU pukul 10 WIB, PDIP menempati posisi teratas dengan angka 17,01%. Sementara paslon Capres usungan PDIP Ganjar Mahfud menempati posisi terakhir. Angka real count yang diperoleh pasangan Prabowo Gibran hingga Rabu 21 Februari pukul 10 WIB masih stabil. Prabowo Gibran mendapatkan angka 58,77%. Kemudian di posisi kedua Anies Muhaimin atau Amin masih berada di angka 24,25%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud mengalami sedikit kenaikan menjadi 16,99%. Dan berikut ini kami tampilkan data real dari tiap provinsi. Untuk Provinsi Aceh, jumlah data yang masuk sudah mencapai 71,18%. Anies Muhaimin atau Amin berada di posisi teratas dengan angka 76,09%. Di posisi kedua ada Prabowo Gibran 21,74% dan Ganjar Mahfud jauh di posisi ketiga dengan angka 2,17%. Kita berlanjut ke Bali, jumlah data yang masuk sudah mencapai 55,37%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 52,01%,
Disusul Ganjar Mahfud 44,84%. Dan di posisi ketiga, sangat jauh, Anies Muhaimin 3,15%. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang masuk sudah mencapai 67,97%. Prabowo Gibran unggul 56,67%, disusul Amin 33,79%, dan Ganjar Mahfud 9,54%. Lalu di Bengkulu, jumlah data yang masuk sudah mencapai 88,84%. Prabowo Gibran masih unggul 70,23%. Disusul jauh Anies Muhaimin di posisi kedua 18,15%. Dan Ganjar Mahfud 11,62%. Lalu di DIY, jumlah data yang sudah masuk 77,71%. Prabowo Gibran unggul 51,07%, disusul Ganjar Mahfud 29,82%, dan Anies Muhaimin 19,11%. Lalu di DKI Jakarta, jumlah data yang masuk 69,79%. Prabowo Gibran dan Amin bersaing tipis. Prabowo unggul dengan angka 41,64%, sedangkan Amin 40,76%. Sementara itu Ganjar Mahfud 17,59%. Di Gorontalo, Prabowo Gibran masih unggul 65,48%. Kemudian di posisi kedua Amin 29,06%. Dan jauh di posisi ketiga Ganjar Mahfud 5,46%. Sementara jumlah data yang masuk sudah mencapai 83,13%. Di Jambi, jumlah data yang masuk mencapai 75,58%. Prabowo Gibran unggul 64,88%, disusul Amin 24,54%, dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 10,58%. Kita beralih ke Jawa Barat, jumlah data yang masuk sudah mencapai 69,74%. Prabowo Gibran unggul 58,15%, disusul Amin 32,09%, dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang cukup signifikan Ganjar Mahfud 9,76%. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Jumlah data yang masuk adalah 87,80%. Di kandang banteng ini Prabowo Gibran unggul dengan angka 52,89%, disusul pasangan Ganjar Mahfud 34,42%. Dan di posisi ketiga ada Amin 12,69%. Lalu di Jawa Timur, jumlah data yang sudah masuk 82,28%. Prabowo Gibran masih unggul 66,7%. Dan disusul dengan perbedaan angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 17,58%, yang disusul tipis oleh Anies Muhaimin 15,72%. Kita bergeser ke Kalimantan Barat, jumlah data yang sudah masuk 75,93%. Prabowo Gibran unggul 60,45%, disusul Amin 23,39%, dan Ganjar Mahfud 16,15%. Kita bergeser ke Kalimantan Selatan, jumlah data yang sudah masuk 65,67%. Prabowo Gibran masih unggul 56,93%, disusul Anies Muhaimin 36,58%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh 6,5%. Kita ke Kalimantan Tengah, jumlah data yang sudah masuk sudah mencapai 70,69%. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 72,06%. Kemudian di posisi kedua ada Amin 17,23%, dan di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 10,71%. Kalimantan Timur, jumlah data yang sudah masuk 63,50%. Prabowo Gibran unggul 68,87%, disusul Amin 20,51%, dan Ganjar Mahfud 10,62%. Lalu di Kalimantan Utara, jumlah data yang sudah masuk 69,50%. Prabowo Gibran masih berada di posisi teratas 69,42%, disusul Amin 18,39%,
dan Ganjar Mahfud 12,19%. Kita bergeser ke Sumatera, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung. Prabowo Gibran unggul 60,08%. Kemudian di posisi kedua ada Amin 22,18%. Dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 17,74%. Adapun data yang sudah masuk mencapai 81,63%. Kita bergeser ke Kepulauan Riau. Jumlah data yang sudah masuk 56,05%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 55,8%. Di posisi kedua ada Amin 32,58%. Dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 11,63%. Kita ke Lampung. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 86,34%. Prabowo Gibran masih di posisi teratas 69,7%. Disusul Ganjar Mahfud 15,31% dan disusul tipis oleh Amin 14,99%. Kita ke Maluku, jumlah data yang sudah masuk mencapai 50,94% atau mencapai nyaris 51%. Prabowo Gibran masih unggul 64,35%, disusul Anies Muhaimin 18,66%, dan dipepet oleh Ganjar Mahfud 17%. Kita ke Maluku Utara, jumlah data yang sudah masuk 53,46%. Prabowo Gibran masih unggul 60,84%, disusul Amin 26,76%, dan Ganjar Mahfud 12,4%. Kita ke Nusa Tenggara Barat, jumlah yang sudah masuk 77,17%. Prabowo Gibran masih unggul 66,99%, disusul Amin 25,39% dan Ganjar Mahfud 7,62%. Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, jumlah data yang sudah masuk 66,31%. Berbeda dengan Nusa Tenggara Barat, Prabowo Gibran masih unggul, namun Ganjar Mahfud berada di posisi kedua 33,19%, sementara Amin 5,53%. Kita beralih ke Papua, jumlah data yang sudah masuk 28,56%. Prabowo Gibran ada di angka 59,11%, kemudian Ganjar Mahfud 29,5%, dan Amin 11,39%. Kita ke Papua Barat, Prabowo Gibran masih unggul 61,47%, disusul Ganjar Mahfud 27,48% dan Amin 11,06%. Data yang sudah masuk mencapai 23,66%. Kita bergeser ke Papua Barat Daya, data yang sudah masuk mencapai 37,01%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 59,25%, disusul Ganjar Mahfud 27,04% dan Amin 13,7%. Lalu di Papua Pegunungan, jumlah data yang baru masuk baru mencapai 0,07%. Prabowo Gibran unggul sementara 60,55%, disusul Anies Muhaimin 20%, dan selisih tipis Ganjar Mahfud 19,45%. Kita ke Papua Selatan, jumlah data yang sudah masuk 18,08%. Prabowo Gibran masih unggul jauh dengan angka 72,07%, disusul Ganjar Mahfud 18,08% dan Amin 9,85%. Kita ke Papua Tengah, jumlah data yang sudah masuk baru mencapai 4,64%. Prabowo Gibran unggul 61,23%, disusul Ganjar Mahfud 28,23% dan Amin 10,54%. Kita ke Riau, data yang sudah masuk 62,88%. Prabowo Gibran masih memimpin dengan angka 51,83%, disusul Amin 38,76% dan Ganjar Mahfud 9,41%. Kita ke Sulawesi Barat, jumlah data yang sudah masuk mencapai 83,38%. Prabowo Gibran masih unggul 64,66%, disusul Amin 27,95%,
Dan selisih cukup banyak, Ganjar Mahfud di posisi ketiga 7,39%. Kita ke Sulawesi Selatan, jumlah data yang sudah masuk 75,92%. Prabowo Gibran lagi-lagi masih unggul 56,86%, disusul Anies Muhaimin 38,23%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih cukup signifikan 4,91%. Kita ke Sulawesi Tengah, jumlah data yang sudah masuk 73,12%. Prabowo Gibran unggul 69,31% atau hampir mencapai 70%. Kemudian di posisi kedua ada Anies Muhaimin 21,86% dan Ganjar Mahfud 8,83%. Kita ke Sulawesi Tenggara, jumlah data yang sudah masuk 81,42%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 70,48%. Disusul Amin 23,64%. Dan di posisi akhir ada Ganjar Mahfud 5,88%. Di Sulawesi Utara, Prabowo Gibran masih memimpin dengan angka 75,31%. Sementara di posisi kedua ada Ganjar Mahfud 17,43% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga 7,26%. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 87,45%. Kita ke Sumatera Barat. Berbeda dengan daerah lainnya, Amin unggul dengan angka 56,87%. Di posisi kedua menyusul ada Prabowo Gibran 39,08% dan di posisi akhir ada Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup banyak 4,05%. Jumlah data yang sudah masuk 76,37%. Kita bergeser ke Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul dengan angka 69,97%. Disusul cukup jauh Amin 18,26% dan di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 11,77% dengan jumlah data yang sudah masuk 78,15%. Di Sumatera Utara, Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,44%. Kemudian Amin 28,28% dan di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 12,29%. Jumlah data yang masuk adalah 57,66%. Dan itu tadi merupakan data real count dari 38 provinsi. Untuk sementara, Prabowo Gibran masih unggul dengan di 36 provinsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.